kasih Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya hanya mau memberikan satu informasi bahwa nanti persembahan akan dilakukan 2 kali. Kita juga akan mendukung keluarga tercinta yang saat ini sedang berbahagia. Kita akan memberikan yang terbaik bagi keluarga Bapak Jonas. Terima kasih selamat untuk Pak Jonas atas kelahiran anak yang kedua. Namanya Gadiel Asadio Purba, panggilannya Gad. Luar biasa. Kiranya ibu dan anak selalu diberikan kesehatan dan segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Mari saudaraku terkasih, siap masuk dalam ibadah? Amin. Yang siap katakan amin paling keras. Amin, puji Tuhan. Boleh bangkit berdiri saudaraku terkasih dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami sungguh merasakannya Tuhan. Ini bukan lip service dari kami, karena kami sungguh menikmati kebaikan-Mu hari demi hari. Terima kasih akan kebaikan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami datang di tempat ini, hanya satu tujuan kami. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin bersorak bagi-Mu. Kami ingin naikkan suara kami, memuji-muji Engkau. Dan saatnya nanti Tuhan, kami mau disiapkan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau layakkan kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, sehingga setiap pujian kami Engkau terima. Di dalam nama Yesus, semua yang siap bersorak-sorai katakan amin. Boleh kasih tos dulu kiri kanannya. Ayo kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita datang bawa pujian. Kita mau serukan Gloria, Gloria. Mari bertepuk tangan, mari bersukacita. Jangan ragu, jangan gentar. Ini semua buat Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah melakukan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari saudaraku terkasih, lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Mari bersukacita karena kebaikan-Nya, karena Dia setia buat kita. Sama-sama katakan
We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, katakan lagi. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Nah, bertepuk tangan. Gloria. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Mau lebih dahsyat lagi? Mari saudaraku terkasih, kita datang kepada Tuhan dengan hati dan hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mari sungguh-sungguh. Ajar kami berdiam Tuhan, dekat hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk dekat dengan Engkau Tuhan, karena kami rindu di jamah Engkau. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ditambah hadir-Mu, inilah hidupku, hidupku Tuhan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami mau dekat di hati-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap berdiam di dalam Engkau. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Amin. Sana Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu
sekutu dalam damai yang sejati. Oh, dijambah hadir-Mu. Oh, inilah hidupku. Katakan hidup ini hanya untuk Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekarang hanya jemaat Tuhan katakan, hidupku, hidupku. Yang keras jemaat Tuhan, berikan hidup kita pada Tuhan, segenap hati kita. Kita kagum akan kebaikan-Nya. Setiap hembusan nafas kita menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan, katakan hidupku hanya untuk-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan jemaat Tuhan, kita mau duduk, kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan, dan kita mau tinggikan namanya. Mari kagum dan hormat hanya pada Tuhan saja, karena tiada Allah yang dapat kita sembah, yang patut ditinggikan selain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hormat akan Engkau. Biarlah kami datang dengan kekudusan. Izinkan kami Tuhan meninggikan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan segenap
segenap hati kita, dengan kesungguhan kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, tiada seperti Engkau yang patut kami sembah, yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu jalan tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hanya Engkau yang kami kagumi, Tuhan. Hanya Kau layak dipuji, disembah. Tiada tertua, hikmat-Mu dalam tak terselami, kasih-Mu tiada habis-habisnya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Engkau layak dipuja, layak disembah. Hikmat-Mu tiada terselami,
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Aku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami semua Tuhan menyembah dan menghargai Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab Kau yang suci, Kau yang kudus, Kau yang layak. Tiada lain selain Engkau yang kami tinggikan. Tuhan, saat ini kami dengan sukacita mau mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami dan taburan iman kami Tuhan. Kami mau datang dan memberikan dengan kesukacitaan di hati kami Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah berkati kami berlimpah, dan kami kembalikan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku terkasih, kita lebih lagi merindukan hadirat Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi, berdekat dengan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menjamah hati kita masing-masing. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini untuk berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Mari saudaraku, kami mau datang Tuhan, memberikan persembahan kami yang terbaik, yaitu diri kami sendiri. Semua karena kebaikan-Mu, sebab Engkau telah tebus kami, Engkau telah sucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, kenaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, kunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan kami Tuhan untuk menghampiri-Mu, agar kami boleh melihat tahta kemuliaan-Mu. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Saudara Pendeta Thomas. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, tiada lebih besar yang kami terima dari Tuhan. Pada saat Tuhan menebus dosa kami, menyelamatkan kami, itu yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Belajar dari Tuhan mengenai hidup takut akan Tuhan selama bulan September ini. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup kami semakin mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, sehingga kami rindu selalu dekat dengan Tuhan. Kami serahkan Bapa, biarlah Tuhan menolong kami. Pada saat firman-Mu ini kami dengarkan, kami mampu mengerti firman-Mu. Bahkan kami boleh melakukan firman-Mu ini. Kami ingin benar-benar menerapkan firman-Mu, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kami, dan juga sebentar akan berpisah. Mereka akan beribadah dengan cara mereka sendiri. Tuhan memberkati guru yang membimbing. Roh Kudus memimpin sehingga anak-anak itu bertumbuh semakin besar, semakin mengenal Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara semuanya. Shalom. Iya, tambah semangat ya. Shalom. Saudaraku, minggu ini pada bulan September kita belajar tentang orang yang takut akan Tuhan. Ada dua respon biasanya kalau orang itu takut. Yang pertama biasanya menjauhi. Nah, saudaraku, kita akan baca firman Tuhan di dalam minggu yang lalu. Kita belajar tentang berkat orang yang takut akan Tuhan ya. Berkat-berkat tadi saya akan sampaikan dulu. Kita sampaikan minggu yang lalu apa sih berkat orang yang takut akan Tuhan. Jadi dalam Amsal kami belajar Amsal 28 ayat yang ke-14. Katakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi berkat orang yang takut akan Tuhan itu adalah hidupnya akan bahagia. Bapak Ibu, kalau kita belajar terus takut akan Tuhan, kita akan berbahagia. Ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 2, bahkan dikatakan sampai anak cucunya diberkati Tuhan kalau kita takut akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memberikan petunjuk, akan memberikan hikmat pada saat kita mengalami kesulitan. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 dan yang ketiga, berkat orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan melindungi. Di dalam Mazmur 34 ayat 8 bahkan dikatakan malaikat Tuhan berkemah melindungi kita. Nah, saya percaya kalau kita diberkati Tuhan bukan sekedar materi, kalau kita diberikan petunjuk, diberikan perlindungan, ini menggambarkan suasana yang sangat bahagia. Kenapa? Karena kalau hanya materi, ada banyak orang yang materinya dicukupkan bahkan berlebihan, mereka mengalami tidak bahagia ya. Juga dalam apapun yang dicapainya, jikalau dilakukan dengan tidak takut akan Tuhan, kadang-kadang itu justru menimbulkan malapetaka. Minggu yang lalu kita pelajari. Jadi hati-hati, ada sesuatu yang kita dapatkan, mungkin katakanlah itu berkat, itu bisa memberikan kita bahagia dalam hidup kita, tapi juga bisa membuat kita memberikan malapetaka bagi kita. Jadi kuncinya apa? Kuncinya sesuatu kalau kita dapatkan dengan rasa takut kepada Tuhan, ya pasti itu akan membuat hidup kita bahagia. Tapi kalau kita dapatkan bukan dengan takut, tidak dengan takut akan Tuhan, justru sesuatu yang kita peroleh itu akan memberikan malapetaka dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi ini kita akan belajar apa wujud orang yang takut akan Tuhan. Wujudnya apa? Bagaimana menerapkannya kalau kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kita akan membuka dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 6, Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Kita akan membaca bersama Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat 6. Dikatakan demikian, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah
yang menyelamatkan kita. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Nah saudara, dari ayat ini yang kita baca Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, kita akan belajar ada 3 wujud sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi ada 3 bentuk atau 3 wujud aplikasi orang yang takut akan Tuhan. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan itu wujudnya apa? Nah, di dalam Mazmur pasal 24 tadi, sekali lagi saya membacakan ayat yang ke-4a, orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Jadi orang yang bersih tangannya, orang yang tidak menyerahkan pada penipuan. Nah saudaraku, kalau kita ingin takut akan Tuhan, pasti kita adalah orang-orang yang jujur. Ini menggambarkan kudus ya di hadapan Tuhan ya. Bisa kan? Baik, saudaraku, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal pasal ke-8 ayat 13, dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau kita membaca dan kita hubungkan dengan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-4a ini, dikatakan orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ini berbicara mengenai kesucian dalam kehidupan kita. Jadi orang yang bersih tangannya. Jadi dikatakan orang yang bersih tangannya itu orang yang sungguh-sungguh secara jasmani, secara lahiriah kita akan menjaga di dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar suci hati kita dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan yang telah menyucikan kita, Tuhan telah menguduskan kita, sehingga kita akan menjaga terus di dalam kekudusan, kesucian itu. Suci hati dan bersih tangannya, batin dan lahirnya adalah benar di hadapan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu kudus. Kalau Tuhan kudus, kalau Bapa kita kudus, maka kita juga harus berusaha hidup yang kudus. Bukan sempurna, tapi bagaimana kita menjaga, bagaimana kita berusaha supaya di dalam Galatia dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan Paulus berkata, oleh sebab itu jangan lagi kembali hidup di dalam dosa. Artinya Tuhan ingin supaya kita menjaga kehidupan kita, menjaga kesucian hidup kita, baik suci dalam hati maupun di dalam perbuatan. Ada banyak orang yang dalam perbuatannya mungkin yang kelihatan ini mungkin bisa menjaga kesucian perbuatannya. Kenapa? Karena biasanya orang itu fokusnya yang dilihat manusia. Ya, berusia baik dengan sama orang, berusia hidup dengan baik dan macam-macam. Tapi kadang-kadang mengalami kegagalan di dalam batin kita. Karena orang cenderung tidak begitu memperhatikan pikiran kita, batin kita. Sehingga kita sering jatuh di dalam dosa kekudusan ini, kesucian ini dari masalah batin kita. Orang di depannya baik misalkan ya, tapi ketika orang itu sudah pergi lalu membicarakan yang negatif. Nah saudaraku, Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita kudus, supaya kita sungguh-sungguh kudus. Karena apa? Karena Allah kita itu Allah yang kudus. Dalam Amsal pasal yang kita baca ini, kita supaya kudus. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Amsal berkata, aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudaraku, Amsal tidak melakukan kejahatan ini, bahkan Amsal membenci kejahatan. Amsal tidak suka dengan kesombongan. Saya percaya kalau kita kurang suka dengan seseorang, kita berusaha untuk menjauh ya. Pasti begitu responnya. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita kurang senang, biasanya kita menjauh. Nah, sama kalau kita benci dengan dosa, pasti kita akan menjauh dari dosa. Ini yang dikatakan oleh Amsal, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Bukan hanya melakukan, tapi benci kejahatan. Tidak senang dengan kejahatan. Benci dengan kesombongan, benci dengan kecongkaan, benci dengan tingkah laku yang jahat, benci dengan mulut yang menipu di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada seorang yang pemuda yang baru menikah ya. Kemudian dia kehilangan pekerjaan di PHK dan mencari pekerjaan begitu sulit. Lalu dia datang ke sebuah perusahaan itu dan melamar, dan setelah dicek, dites, akhirnya dia diterima. Dia diterima pada biro perusahaan yang bergerak di bidang travel. Nah, dia ditugaskan di cabang yang ada di Bangkok. Jadi begitu terima, dia di training, lalu ditempatkan di cabangnya yang ada di Bangkok. Perusahaan itu di Indonesia, tapi dia tempatkan di Bangkok. Tugasnya mengantar para turis. Suatu saat dia ditugaskan untuk mengantar turis dari Indonesia untuk mereka sedang melakukan perjalanan traveling di Bangkok. Nah, pada saat itu bosnya, pimpinan itu orang Indonesia itu ikut dalam rombongan turis-turis Indonesia untuk pergi ke Bangkok, untuk wisata ke Bangkok, dan diantar oleh anak ini. Nah, dia mengantar dengan baik dari objek satu ke tempat yang lain, dan dia benar-benar para tamu-tamu mengalami puas atas pelayanan anak ini yang begitu ramah. Dan selesai, lalu bosnya itu datang kepada bapak ini. Ya, terima kasih, kamu telah melakukan tugas dengan baik. Turis-turis Indonesia merasa puas dengan pelayanan kamu. Lalu bos ini berkata kepada bapak ini, tolong antar saya hari ini, saya ingin pergi ke suatu tempat. Baik bos, bos mau ke tempat kemana? Ya udah, antar saja. Lalu dia diantar, apa maunya bos itu, dan berhentilah di suatu tempat yang sangat ramai, sangat hingar-bingar. Di dalam, dari luar sudah kelihatan begitu bersinar cahaya lampu gemerlap, dan laku, ayo masuk. Dan kemudian disuruh masuk. Di situ ada akuarium, bukan berisi ikan, tapi akuarium itu berisi manusia-manusia, cewek-cewek. Jadi ada ruang kaca yang begitu transparan, dan ada banyak gadis-gadis di situ menggunakan pakaian-pakaian seksi. Mereka menarik semua, ada rambut panjang, rambut pendek. Dan bos ini berkata, udah, kamu jauh dari istrimu sekarang, kamu pilih satu yang kamu suka. Ayo pilih. Istrimu gak ada, jauh dari kamu pasti lama karena kamu berpisah dengan istrimu. Coba sekarang ini bonus dari saya, pilih salah satu gadis yang kamu suka. Nanti saya yang bayar, jangan khawatir. Kamu pilih satu yang kamu suka, saya yang bayar. Lalu bapak ini yang masih muda berkata, Pak, maaf Pak, saya nggak terbiasa seperti ini. Nggak apa-apa, udah, nggak usah sungkan-sungkan.
nanti juga saya akan milih satu juga, sama. Ayo pilih, saya yang bayar kok gitu. Ini kesempatan langka loh. Istrimu ada di Indonesia nggak tahu, ayo pilih satu, saya yang bayar. Lalu bapak ini berkata, maaf Pak, saya nggak bisa melakukan seperti ini. Ingat ya, ini perintah loh. Kalau saya nggak mau, saya akan pecat besok. Bapak ini berkata, bagaimana Pak ya? Saya memang membutuhkan pekerjaan Pak. Tolong Pak, jangan dipecat saya. Saya sangat butuh pekerjaan untuk keluarga saya. Dia makanya pilih satu. Maaf Pak, saya sangat butuh pekerjaan. Tapi saya nggak bisa melakukan ini. Tapi kalau Bapak mau pecat saya, silakan. Saudaraku, gak lama kemudian bos itu mendekati Bapak ini dan merangkul, kemudian menepuk-nepuk pundaknya. Bagus, saya hanya main-main, saya juga tidak akan melakukan seperti ini. Saya ngetes kamu seberapa kesetiaan kamu kepada Tuhan dan istrimu. Jadi Bapak nggak mecat saya? Oh enggak. Besok kamu pulang ke Indonesia, kami pilih waktu libur. Dan setelah pulang ke Indonesia, ketemu dengan bos ini, lalu diberikan jabatan yang lebih tinggi. Gajinya dinaikkan, dipercaya dengan sungguh-sungguh. Karena Bapak ini menjaga kesucian dalam hidupnya. Nah, saudaraku, saya mau katakan pada saudara, kalau kita menjaga kesucian dalam hidup kita, Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan menaikkan level kita. Kenapa? Karena Tuhan sangat mempercayai kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjaga kesucian hidupnya, yang menjaga moralitasnya. Dan itu yang Tuhan inginkan. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita akan menjaga kesucian hidup kita. Secara lahir, apa yang kelihatan, maupun secara batin yang tidak kelihatan. Tuhan sudah menyucikan kita dengan darahnya yang sangat mahal. Dan Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah ingin supaya kita sebagai anak-anaknya menjaga kesucian dalam hidup kita. Jadi wujud kita takut akan Tuhan, kita harus hidup bagaimana kita berusaha untuk hidup suci di hadapan Tuhan, baik secara lahir maupun batin. Nah, yang kedua, saudaraku, yang kita pelajari pada hari ini, Tuhan wujud dalam takut akan Tuhan adalah hidup dalam kejujuran. Kalau kita membaca dari Mazmur 24 tadi ayat yang keempat B dikatakan, dan yang tidak bersumpah palsu, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya Tuhan berbicara di sini mengenai kejujuran. Mengenai kejujuran. Saudaraku, orang jujur sekarang sangat susah kita dapatkan di Indonesia. Sangat sulit sekali. Orang yang jujur semakin langka kita dapatkan. Bahkan kenapa? Bahkan di gereja pun ada banyak orang-orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang belajar firman Tuhan sekalipun sering mengalami kegagalan untuk kita jujur di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan ingin mengangkat pada kita supaya kita membuktikan takut akan Tuhan. Mari kita akan berusaha jujur di hadapan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 14 ayat yang kedua dikatakan, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Amsal mengatakan siapa yang dengan jujur takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan pasti akan jujur, mempunyai integritas di dalam hidupnya. Jadi integritas itu pikirannya
sama dengan perasaannya, sama dengan perkataannya, sama dengan perbuatan. Itu integritas. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan itu sama. Jadi kalau pikirannya baik dan juga punya perasaan yang baik kepada orang, perkataannya juga perkataan yang baik dan juga perbuatan yang baik. Atau dengan kata lain, apa yang dari di dalam dan di luar itu sama. Jadi ingin sekali kita bagaimana supaya kita memiliki hidup yang berintegritas. Ya, bukan munafik ya. Kalau munafik itu kadang-kadang yang seperti Tuhan Yesus dikritik itu seperti kuburan ya. Kuburan itu dari luarnya indah. Jadi kuburan, ada yang kuburan itu sangat indah. Kuburan pemilik gudang garam itu luas sekali, ada taman itu luas sekali. Di Kediri besar sekali, luas dan taman-taman. Ya kalau camping pun di sana nggak akan takut. Karena begitu indah seperti taman itu. Indah. Tapi bangkai dalamnya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seperti kuburan. Dalamnya indah. Luarnya indah tapi dalamnya busuk. Seperti bangkai. Nah Tuhan Yesus mengkritik orang-orang ahli Taurat ini. Yang sering berkata yang kelihatan itu indah-indah. Baik-baik. Tetapi dalam hatinya penuh dengan kebusukan. Tuhan Yesus tidak suka dengan itu. Tuhan tidak suka dengan munafik. Tuhan gak suka dengan orang yang berkata dengan baik. Tetapi hatinya busuk. Hatinya penuh dengan kebencian. Hatinya penuh dengan kedendaman. Kemarin waktu kunjungan Paus Fransiskus, semuanya berjalan lancar. Tapi setelah Paus itu pulang, ada pernyataan dari kepolisian menyatakan sungguhnya ada berapa 7 atau 8 ancaman-ancaman yang polisi temukan untuk menggagalkan, untuk meledakkan bom dan macam-macam ancaman teror, baik di Sumatera, di Jakarta, dan di tempat yang lain. Jadi saudaraku, kita melihat di sini ada orang-orang yang sungguh-sungguh, di sekitar kita pun ada orang yang sungguh-sungguh, yang kadang-kadang kita terkecoh, kadang-kadang kita melihat dia baik, kadang-kadang kita merasa dia baik. Tetapi yang ditunjukkan itu yang kita bisa deteksi itu hanya luarnya. Dan dalam hati manusia itu sangat sulit untuk diketahui oleh manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semuanya, ingatlah bahwa nilai kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Bukan hanya yang kelihatan, tapi terlebih kebenaran yang mengalir dalam kita, keluar dalam perbuatan, keluar dari perkataan, itulah yang terbaik. Bukan kebenaran yang nampak dari luar saja, tetapi batin dalamnya adalah penuh dengan kebusukan, penuh dengan ketidakjujuran, dan Paulus mengatakan itu ada kejahatan. Dan ini adalah pengikut-pengikut kerajaan iblis. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan supaya kita benar-benar memiliki integritas dalam hidup kita. Ya kalau kurang suka dengan orang, kalau kita merasa tersinggung dengan orang, lebih baik kita bicara. Ketimbang, oh nggak apa-apa. Enggak kok, nggak apa-apa. Tapi di luar kita, mereka bicara tentang kejahatan kita.
Atau saudara berkata dengan orang di depannya baik, tapi ketika nggak ada orangnya, saudara menceritakan kebusukan-kebusukan orang tersebut. Saudaraku, itu yang Tuhan tidak suka. Mari kita akan mencoba untuk memulai kembali belajar bagaimana kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Bukan jujur di hadapan teman-teman kita, bukan jujur di hadapan sesama, tapi jujur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Bukan hanya yang kita kelihatan. Tuhan tahu dalam hati kita, apakah sungguh-sungguh kita itu jujur atau tidak. Saudaraku, saya pernah punya pengalaman, saya ceritakan pada saudara, waktu saya beli bensin itu, berkali-kali saudaraku, yang penjual itu nggak jujur. Saudara. Saya mengingat mungkin ada 4 kali ya, saya beli bensin, perasaan saya nggak bener, nggak enak itu. Kemudian saya balik, dan saya berkata, Pak, tadi abang nggak bener ya menjualnya. Dan puji Tuhan mereka berkata, oh ya maaf Pak, dan ditambah saudaraku. Masalahku, kita melihat dalam dunia apapun, dunia bisnis, ada banyak orang yang tidak jujur. Dalam dunia pekerjaan, ada banyak orang yang tidak jujur. Bahkan, dalam dunia rohani pun, ada banyak orang yang tidak jujur. Yang sangat berbahaya jikalau di dalam keluarga pun, sudah mulai tidak jujur satu sama yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita takut akan Tuhan, mari kita akan sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Saya ingin membaca sekali lagi firman Tuhan, ini dikatakan ayat yang keempat bagian B dari Mazmur 24. Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Inilah definisi yang jujur di hadapan Tuhan. Sekali lagi, nilai kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita harus berusaha untuk hidup yang benar. Kalau kita hidup dalam kebohongan, berarti kita adalah pengikut-pengikut iblis. Suatu saat ada orang yang berkata, dia membeli sebuah barang, dan barang itu tanpa ditawar ya, dia membeli, lalu penjual berkata, iya Pak, ini harganya sekian. Lalu penjual berkata, kok mahal? Pembeli berkata, iya Pak, emang saya jujur, saya belinya itu sekian, saya hanya mengambil untung kecil saja. Saudaraku, saya mau sampaikan orang ini, bapak ini, yang pembeli berkata puas. Kenapa? Karena penjualnya jujur. Dia nggak berkata, oh Pak, saya belinya sekian. Jadi saya nggak ambil untung Pak. Nah, itu bohong, saudara. Masalahku yang kasih Tuhan, sering dalam keluarga itu juga kurang jujur, saudara. Kalau keluarga menjadi awal lembaga yang diciptakan Tuhan, sudah tidak jujuran, dapat dipastikan orang-orang anggota keluarga ini, di luar pun mereka nggak akan jujur. Kenapa? Karena basicnya adalah di keluarga. Kita bisa melihat bagaimana teman-teman saudara, kalau mereka hidup di luar tidak jujur, dapat dipastikan dalam keluarga mereka juga nggak jujur. Kenapa? Karena mereka tinggal dalam keluarga itu setiap hari. Dampaknya keluar.
Pas sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, kita sungguh-sungguh tanamkan kejujuran sejak dari keluarga, dalam keluarga. Supaya sejak kecil keluarga kita takut akan Tuhan. Dia jujur kepada Tuhan. Kalau jujur, berarti dia hidup di dalam kebenaran, di dalam kerajaan Allah. Nah, yang ketiga kita akan belajar hari ini adalah mempunyai keintiman dengan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 24 tadi, ayat yang ke-6, dikatakan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu. Orang-orang yang menanyakan Tuhan, yang bertanya tentang Tuhan. Orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Ini sebagai bukti orang yang takut akan Tuhan. Ada banyak orang Kristen mencari Tuhan tapi mencari berkat-Nya. Pada waktu Yesus pergi kemana-mana, dikatakan dalam firman Tuhan mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Setiap Yesus ada banyak yang mengikutinya. Dikatakan berbondong-bondong, mungkin ratusan, bahkan lebih. Tempat itu selalu penuh sesak di mana Yesus berada. Dan ternyata kebanyakan dari mereka karena mereka hanya ingin berkat Tuhan. Mereka sebagian besar datang dengan kondisi yang kurang sehat, sakit, supaya diberkati dan menjadi sehat. Mereka sebagian besar datang dengan ada masalah, supaya diberkati sehingga masalahnya tidak ada lagi. Mereka sebagian besar hanya ingin mencari mukjizat Tuhan, berkat Tuhan. Dan pada saat Yesus berkata, aku akan ke Yerusalem, aku akan disalibkan, satu persatu mereka meninggalkan Yesus. Bahkan di antara murid-murid Yesus pun meninggalkan Yesus. Sekarang juga begitu saudara, ada banyak orang percaya Yesus, hanya ingin mencari berkat-Nya, hanya ingin mencari pertolongan Tuhan. Tapi kita akan belajar pada pagi hari ini, apa yang dikatakan oleh Daud. Daud berkata mencari wajah Tuhan. Daud ingin mencari wajah Tuhan. Saudara, padahal pada waktu Mazmur 24 ini ditulis, belum ada bait suci. Tapi Daud berkata mencari wajah Tuhan. Nah, dikatakan Daud merindukan pribadi Tuhan. Itu yang dirindukan Daud di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat dikatakan, satu hal yang telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Waktu itu zaman Daud belum ada rumah Tuhan. Tapi kenapa Daud berkata, yang kuinginin diam di dalam rumah Tuhan? Ini menggambarkan bahwa Daud tidak hanya tinggal dalam fisik bangunan, tapi Daud merindukan supaya sungguh-sungguh ada pribadi Tuhan dalam hidupnya. Supaya Daud sungguh-sungguh mengalami kehidupan pribadi bersama Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Daud. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh anaknya, yaitu Salomo. Salomo ketika tanya Tuhan, Salomo
menginginkan hikmat Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat yang luar biasa pada Salomo. Sedangkan Daud, bapaknya Salomo, merindukan diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Daud merindukan sungguh-sungguh, Daud ingin merasakan hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan hanya merindukan berkat-berkat Tuhan, bukannya merindukan pertolongan Tuhan, karya Tuhan, tapi merindukan hadirat Tuhan yang tinggal dalam pribadi Daud itu. Itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin menyampaikan pada saudara, mari kalau kita percaya Tuhan, fokuslah pada pribadi Tuhan. Bukan hanya mujizat-mujizat Tuhan, kita perlu mujizat. Kita perlu karya Tuhan, tapi percayalah, kalau kita merindukan pribadi Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Jangan dibalik. Jangan rame-rame hadir emosional. Saya senang dengan pernyataan Paus Fransiskus ini berkata, dia pesan pada bangsa Indonesia, jangan emosional untuk menerapkan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen menerapkan firman Tuhan secara emosional. Menggebu-gebu pada saat ibadah. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat KKR, ada alkohol, banyak orang maju ke depan, luar biasa. Tapi setelah sampai rumah, itu menjadi padam kembali. Itu karena emosional. Paus menyampaikan, peganglah firman Tuhan, jangan emosional. Tapi lakukan firman itu. Tuhan ingin saudara, supaya kita tinggal di dalam rumah Tuhan, bukan bangunan. Tuhan ingin kita menikmati hadirat Tuhan, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Menikmati bagaimana supaya kita mengalami hidup yang dekat dengan Tuhan. Yang seperti Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa hadirat Tuhan itu ada di mana? Habitat Tuhan, habitat kita manusia itu adalah menikmati hadirat Tuhan itu, saudaraku. Kalau kita melihat ikan itu habitatnya di air, di luar air, ikan itu menggelepar-gelepar dan akhirnya akan mati. Burung itu habitatnya di udara. Kalau burung dimasukkan dalam air, pasti akan mati. Tanaman, tumbuhan, habitatnya adalah tanah. Kalau tanah itu, kalau tumbuhan itu kita simpan dalam ruangan yang tidak tanahnya, pasti akan mati. Kenapa? Karena tumbuhan itu habitatnya adalah tanah. Habitat orang percaya Yesus adalah hadirat Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita nggak mempunyai hubungan akrab dengan Tuhan, kalau kita nggak tinggal dengan hadirat Tuhan, secara rohani kita akan mati. Kita nggak menikmati suasana hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena habitat orang yang percaya adalah pribadi Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Sebagai akhir khotbah saya akan menyampaikan, ada seorang yang hidup di biara. Biarawan ini itu bernama
Fransiskus. Di dalam biara pasti ada aturan-aturan, saudaraku. Aturannya sangat ketat. Mereka harus ada saat membaca firman Tuhan dan berdoa baik bersama-sama maupun berdoa secara pribadi. Nah, Fransiskus ini sangat setia. Fransiskus waktu belajar firman Tuhan, dia membaca firman Tuhan, lalu berdoa bersama, dia ikut. Dan Fransiskus ini sering dia berdoa sendiri, menjauh dari teman-temannya, artinya kelompok-kelompok yang lain. Teman-temannya ketika berdoa pribadi itu hanya sebentar. Tapi Fransiskus ketika berdoa pribadi sangat lama. Itu menimbulkan keingintahuan teman-temannya, apa sih yang didoakan Fransiskus sehingga lama dia berdoa bersama Tuhan secara pribadi, apa yang disampaikan. Lalu teman-temannya mencoba mengikuti Fransiskus dari jauh, mendengarkan, nguping, ingin tahu apa yang disampaikan Fransiskus, apa yang didoakan Fransiskus. Sehingga kok bisa berdoa lama sekali. Lalu teman-temannya begitu mendengar yang didoakan Fransiskus, teman-temannya sadar. Kenapa, saudara? Karena Fransiskus tidak banyak berdoa. Dia berkata dalam doanya itu, Yesus, Yesus, Yesus. Lalu berhenti sebentar, berhenti 3-5 menit, dan Fransiskus berkata lagi memanggil, Yesus, Yesus, Yesus. Terus dia tahan lama. Hanya itu perkataan Fransiskus. Tidak banyak berkata-kata. Dan teman-temannya melihat, sungguh Fransiskus ini mempunyai hubungan yang dekat dengan Yesus. Dia memanggil Yesus. Bukan hanya mulutnya, tapi dia memanggil dari dalam hati yang terdalam. Kerinduan Fransiskus ini disampaikan. Teman-teman mengerti, sungguh Fransiskus ini mengenal Yesus pribadi, mempunyai hubungan pribadi. Semenjak itu, teman-temannya Fransiskus ini menghargainya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan dalam doa, tidak perlu banyak doa kita kepada Tuhan. Tidak perlu banyak meminta kepada Tuhan. Tidak perlu memberondong permintaan-permintaan kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan tahu apa yang kamu inginkan. Tapi yang Tuhan inginkan, supaya kita sungguh-sungguh menjalin akrab dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun hanya mengambil berkata Yesus, Yesus, Yesus. Mungkin bisa kita tambahkan Yesus, saya mengasihimu. Yesus, tolong saya. Saudara, kedalaman hati kita, itulah yang membuat kita dikenal oleh Tuhan. Bukan kata-kata yang muluk-muluk. Bukan retorika kata yang indah-indah. Tapi sungguh-sungguh dalam hati kita. Pada saat kita berdoa kepada Yesus. Itu yang membuat kita dikenal Yesus. Keintiman kita dengan Tuhan tidak ditentukan dengan kata-kata yang bagus. Seperti orasi. Seperti kata-kata mutiara indah-indah. Tetapi sangat ditentukan oleh hati yang tulus kita pada saat kita berdoa. Saudaraku yang ke Tuhan, mari kita akan belajar menerapkan takut akan Tuhan.
Apa wujudnya? Kita telah belajar pada hari ini. Wujud orang yang takut akan Tuhan, dia akan berkata-kata dengan jujur. Mari kita berkata dengan jujur, hidup dengan jujur. Mari kita akan hidup dengan jujur. Mari kita akan sungguh-sungguh menerapkan pada Tuhan ini. Mari kita akan menjaga kesucian hidup kita, kekudusan kita. Baik perkataan kita, perbuatan kita, dan juga pikiran kita. Dan mari yang ketiga kita terus bergaul akrab dengan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukanlah mencari berkat-berkat Tuhan, hanya untuk mencari mujizat Tuhan, tapi sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, akrab dengan Tuhan. Itu wujud kita takut akan Tuhan. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong supaya kami benar-benar dapat menerapkan firman-Mu. Kami dapat membuktikan bahwa kami takut akan Tuhan ketika kami menjaga kekudusan hidup kami, ketika kami jujur di hadapan Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Pujian yang menjadikan doa kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian ini dengan sikap doa kita. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Sucikan niat dan pikiranku. Mungkin ada yang jahat ada dalamku. Sucikan dan bebaskan jiwaku. Kita pujikan semua bait dalam pujian nyanyian pujian 127 ini. Sucikan hatiku, sucikan niat dan pikiranku. Mungkin yang jahat ada dalamku. Sucikan dan bebaskan jiwaku. Pujianku tetap kepadamu, karena Kau hapus segala dosaku. Sucikan aku oleh firman-Mu. Bagi kemuliaan nama-Mu.
Pujian ini menolong kami untuk kami takut akan Tuhan, untuk kami selalu menjaga kekudusan hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh memiliki integritas dalam hidup kami, supaya kami benar-benar merindukan hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bukan hanya mencari berkat-berkat Tuhan, tapi mencari pribadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini. Bapa, kami berdoa pada saat ini, kami serahkan untuk saudara kami dalam jemaat-Mu ini Tuhan, yang kurang sehat pada hari ini. Kami berdoa terus untuk Pak Syiraan. Kami serahkan kepada Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesembuhan dari Tuhan, berikan kekuatan secara fisik ketika menghadapi sakit yang sudah lama ini. Biar ada damai sejahtera yang dirasakan saudara kami ini, Bapa. Kami juga berdoa untuk ibu satu orang yang saat ini kurang sehat. Tuhan tolong jamah, pulihkan kesehatan ibu satu orang, memberikan kesembuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberkati proses persalinan Ibu Raquel pada tanggal 6 September yang lalu. Melalui operasi sesar, Tuhan berkati sehingga proses itu berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Campur tangan Tuhan sehingga keluarga ini boleh menerima anak yang kedua, seorang laki-laki. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati terus untuk pemulihan kesehatan Ibu Raquel pada saat ini. Kami berdoa, mohon kepadamu di dalam nama Yesus, jamah Tuhan tekanan darah Ibu Raquel yang masih tinggi hingga sampai saat ini Tuhan. Jika ada rasa takut, ada trauma, ada pikiran,
Kami mohonkan kepadamu kuasa Tuhan yang maha dahsyat yang Tuhan telah berikan kepada banyak orang kesembuhan. Kami mohon kepada Tuhan, Kau berikan saat ini dalam nama Yesus kesembuhan kepada Ibu Rachel. Tekanan darahnya akan menjadi normal, pulih, sempurna karena kuasa-Mu yang bekerja. Biar pada hari ini diperbolehkan pulang. Tuhan berkati juga untuk baby, untuk anak God. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati untuk adaptasi di tempat yang baru, sehingga God akan terus sehat karena berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai saudara, memberkati saudara, menolong saudara, supaya kita terus takut akan Tuhan. Dan pada saat kita pulang, kiranya Allah, sumber damai sejahtera, menyertai saudara sekalian. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita satu dengan yang lainnya bersalam-salaman, saling menyapa, dan juga kita bersalaman dengan Gembala Sidang dan Ibu Esther Thomas di dalam selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.